Teman-teman, kembali lagi nih sama kita. Nih aku mau review lagi ya tentang alumni Merdeka di sini. Perkenalkan, namanya siapa Teteh? Nama aku Rasra Pratidina Gunawan. Teteh dulu di sini alumni kapan? SMP kelas 2 sih terakhir. Oh, di sini kelas 2 latihan di Iya. sini. Terus sekarang karirnya gimana? Setelah SMP di sini, latihan di sini, lanjut kemana? Aku dari SMP tuh kelas 3 tuh pindah ke SMP SMA Ragunan di Jakarta Selatan. Itu sih, itu kayak sekolah buat atlet gitu sih, buat olahraga. Jadi lebih khusus banget ke basket gitu. Berarti di sini latihannya kurang lebih 2 tahun ya? Di Iya. Merdeka. Lebih sih, aku dari SD sebenarnya masuknya awalnya. dari SD. Iya, dari SD kelas 5 tuh aku latihan di sini sampai SMP kelas 2. Berarti udah cukup lama ya latihannya di sini. Pengen nanya dong, gimana suka dukanya latihan di sini? Aduh, banyak banget sih Kak suka dukanya. Awalnya tuh aku malu banget kan, pertama masuk sini tuh kayak belum bisa apa-apa ibaratnya. Tapi untungnya dibantu sama pelatih juga, sama temen-temen juga. Akhirnya kayak ya udah coba aja gitu. Akhirnya ya sampai sekarang alhamdulillah. Dulu di sini dilatih sama siapa? Sama Pak Ardi dulu, terus dulu masih ada Simpe, sama Pak Ramdan juga dulu. Oke Rastra, aku mau nanya lagi nih. Dari sekian banyaknya cabang olahraga, kenapa sih kamu milihnya basket? Jadi gini sih Kak, sebenarnya dulu tuh aku bukan basket. Waktu kecil tuh waktu TK aku taekwondo kan. Nah, tapi tuh waktu umur SD-an gitu, karena papa suka basket kan. Jadi papa tuh suka ngajarin gitu kayak dribble-dribble, shooting-shooting. Nah, dari situ kayak rada mulai suka nih, udah mulai kayak penasaran gimana sih basket, pengen bisa gitu. Akhirnya sama papa waktu kelas 5 SD aku dimasukin nih ke Merdeka biar lebih fokus gitu. Sampai akhirnya waktu SMP juga karena nggak sih kayak ngeliat orang kayak basket keren aja nggak sih waktu lagi zaman SMP kan kayak anak mana nih, anak abas gitu, kayak keren aja. Akhirnya yaudah ikut tuh ekskul basket sama Merdekanya juga sampai sekarang masih. Nih, aku mau nanya tentang motivasi kamu di basket tuh apa? Terus masukan untuk adik-adik kita itu di Merdeka khususnya itu apa? Buat adik-adik yang di Merdeka sekarang ini, kalau menurutku sih kan di kondisi sekarang nih bener-bener atlet tuh di olahraga khususnya bener-bener dihargain banget lah gitu ibaratnya. Nah, dilihat dari kondisi yang sekarang sih Kak, bener-bener atlet olahraga khususnya bener-bener dihargain banget gitu. Jadi nih buat adik-adik Merdeka sekarang yang udah gabung di Merdeka, diseriusin lagi basketnya, jangan tanggung-tanggung. Latihan yang keras yang pasti, terus disiplin juga sama waktunya. Karena untuk meraih suatu prestasi itu nggak gampang, susah banget sih Kak, bener-bener di proses di balik itu tuh kita bener-bener berat banget lah gitu ibaratnya. Bener-bener harus disiplin waktunya. Terus kalau misalnya kayak orang latihan nih seminggu cuma 2 kali, kita tambah misalnya seminggu 5 kali. Kan itu demi kebaikan kita juga kan ke depannya. Terus kalau misalnya kita ngeraih prestasi juga selain membanggakan orang tua pastinya, itu juga ngebantu kita dalam jenjang pendidikan gitu loh Kak. Iya, jadi aku tuh dari SMP gitu, bisa masuk SMP yang favorit itu kan dari basket. Ya, dari kerja keras ya. Dari kerja keras itu. Terus sampai akhirnya aku kuliah juga alhamdulillah dapat beasiswa juga kan dari basket. Jadi bener-bener gimana ya, basket tuh gak cuma sekedar hobi doang, bisa ngebantu kita, bisa ngebantu orang tua juga dalam biaya kan Kak pastinya. Oke, buat teman-teman nih yang punya adik atau kakak, saya dari umur 4 sampai 18 tahun yang pengen ikut gabung latihan, pengen mendalami nih basket tuh kayak gimana, terus pengen berprestasi juga. Ayo gabung di klub basket Merdeka Basketball Sukabumi. 1, 2, 1, 2, 3, Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Ferdiansyah. Saya sekarang bermain di West Bandit Solo. Kenal basket saya dari mulai SD karena waktu itu orang tua menyediakan sarana prasarana, ada kebetulan ada di depan rumah lapangan setengah lapangan basket. Dulu sempet main tenis meja, bulu tangkis, terus basket juga, sempet juga tenis meja mewakilin Kejurda ya, Sukabumi, sempet tuh hampir menekuni banget dari tenis meja. Kebetulan
seiring berjalannya waktu masuk ke SMP, karena kan di situ milih tuh ekstrakurikulernya ada bola, ada apa namanya, main bola ya, saya pilih kebetulan main basket. SD kalau nggak salah final NBA Chicago Bulls lawan Utah Jazz tahun 97-98, itu masih SD kelas berapa ya, kelas 5 apa kelas 6 gitu. Padahal lagi ujian cabut nonton final, bela-belain nonton final Michael Jordan itu tahun 95 apa 96 lah kurang lebih, itu final di namanya ada rumahnya di Kebonjati daerahnya, pasti tahu. Di kenal Merdeka itu waktu pas SMP masuk kelas 1 tuh. Nah, disitulah dipertemukan dengan kawan-kawan. Kita harus memilih ekstrakurikuler yang tadi saya bilang, milih basket, bola, voli. Nah, saya kebetulan milih basket dan dikumpulkanlah di situ tim basket, mau dibentuk tim basket. Nah, pada saat dibentuknya tim basket itu dipertemukan dengan kawan-kawan yang sekarang jadi teman gitu, kayak Rasel, Fadli, Ibnu, siapa lagi ya, Bayu, banyak gitu ya, Suangga. Nah, dari situ mereka sudah mengenal Merdeka terlebih dahulu daripada saya. Nah, pada hari Minggu kalau nggak salah, saya diajak sama mereka, salah satu di antara mereka, untuk untuk ikut latihan di Merdeka, tepatnya di Lapang Merdeka. Nah, disitulah saya baru pertama kali mengenal Merdeka. Ngelihat salah satu dari sisi yang ya mungkin di kalangan basket Sukabumi atau bahkan karate itu ya, namanya Kang Simpe, Kang Sutisna itu, saya ngelihat dari sosok dari itu gitu. Awal pertama kali ngelihat sosok Simpe itu menakutkan, terus terang menakutkan awal-awalnya, tapi singkat cerita dialah yang membentuk saya dari Merdeka, awal Merdeka saya mengenal basket sampai detik ini, dia yang ngebentuk. Yang panutan basket senior sih salah satunya ya Yobel. Dia saya juga saksi hidupnya dia waktu pada saat saya berjuang untuk proses untuk tes dari SMA ke Ragunan. Nah, itu berbarengan dengan dia, bagaimana dia komitmen dalam latihan dan di luar latihan. Dia sangat juga, setahu saya dia religi dan sangat rajin, istilahnya dibilang kutu buku. Paling kalau di luar latihan dia sering menyempatkan ke Gramedia. Dia minta saya untuk menemani ke Gramedia. Waktu itu saya ingat banget di Ragunan, karena deket Pondok Indah. Jadi kita ke Pondok Indah naik angkutan umum. Jadi dari mulai datang ke Gramedia, duduk sampai komiknya selesai, dari itu udah baca, habis itu pulang. Nah, itu saya selalu dari itu. Dan ibadahnya rajin, latihannya rajin ya. Yobel lah sosok yang buat saya jadi panutan. Untuk bintang NBA ya Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James. Ya jam profesional, nasional ya nervous, tegang, juga bangga. Cita-citanya selama berkarir di basket yaitu menjadi pemain nasional, menjadi pemain profesional. Hidup untuk basket, karena basket sudah bagian dari hidup saya juga. Bagaimana basket membiayai hidup saya sampai sekarang saya bisa karena basket bisa dapat semuanya lah. Dari hal kecil dalam basket adalah contoh beasiswa dari SMA, keluar SMA S1 gratis, SMA gratis, S1 gratis, S2 gratis. Banyak lah yang gratis dari basket gitu. Dan banyak juga mendapatkan hasil positif dari basket. Anak-anak Sukabumi, jangan meragukan lagi untuk memilih klub basket Merdeka, karena terus terang saya dibentuk sampai sekarang ini oleh sosok namanya Simpe dan para senior yang bisa nggak disebutin satu persatu. Sosok Simpe ini yang membuat saya disiplin, bertanggung jawab, komitmen,
apa namanya, ya di luar lapangan juga dia sangat apa namanya, kayak kakak saya sendiri gitu kan, kayak orang tua saya sendiri. Bagaimana waktu itu singkat cerita terjadi pada saat kita berdua dan ada Boat juga, Adi Boat. Waktu itu kita mau tes ke Ragunan, bagaimana kita ya istilahnya untuk uang saku, untuk uang makan istilahnya terbatas lah gitu untuk dalam perjalanan ke sana. Bagaimana sosok Simpei ini yang dia rela mengorbankan apa namanya dari segi energinya, pikirannya, materi, untuk 3 orang ini bisa istilahnya lolos tes di Ragunan. Itu apa saya apa namanya menjadi saksi bahwa dia apa namanya bertanggung jawab gitu kepada orang tua saya, mungkin kepada orang tua Yobel dan kepada orang tua Adi Boat juga. Dia bertanggung jawab. Kadang kita lapar, uang udah habis, dia tidak sungkan-sungkan untuk membayari tanpa ada hal panggil untuk diganti. Tidak ada hal seperti itu. Dia full 100% apa namanya bertanggung jawab dan apa memberikan contoh yang baik buat saya. Kerasa sampai detik ini dari saya mulai profesional sampai sekarang, waktu sempat pensiun dan naik lagi, bagaimana mereka apa Simpei sendiri mendidik saya bagaimana harus disiplin. Ya salah satunya disiplin waktu, disiplin sholat. Itu yang nggak istilahnya itu yang nggak pernah saya lupakan tuh, disiplin sholat, disiplin waktu. Bahkan sampai detik ini saya nggak bisa ke tempat latihan mepet atau telat 1 jam sebelum latihan dimulai. Saya selalu ada gitu, karena itu adalah habit, salah satu contoh gitu. Nah, untuk adik-adik atau apa namanya para orang tua yang ingin anaknya belajar basket, bukan hanya di Merdeka tuh bukan hanya diberikan apa ilmu basket, tapi bagaimana mendidik secara disiplin mulai dari latihan, ya kan, komitmen, tanggung jawab, itu pasti ada di klub Merdeka, karena seniornya semua sudah merasakan didikannya Kang Simpei seperti apa gitu. Keras tapi untuk kebaikan kita gitu. Jadi untuk adik-adik dan orang-orang Sukabumi yang cinta basket, yang suka basket, daftarkan segera anak Anda ke Sukabumi Basket Merdeka. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus Merdeka.